Bahkan Al-Ustaz Mira, kita panjangkan umur, kita minta Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkatkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren ini mencetak generasi yang selalu taat dan menjadi anak-anak yang saleh-salehah, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya dan dapat membawa kedua orang tuanya ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada segenap para habaib, para darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sama-sama berkumpul dengan zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tidak Allah haramkan mata ini untuk berkumpul dan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan dan salam ta'zim wabil khusus kepada hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهل والدياجر إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها بالنعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معاليك الأبحار معدن سرك الأسماء فهم سفون najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan ini, di malam yang penuh dalam kemuliaan ini, yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ini adalah yang dikatakan salah satu malam yang setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di malam ini yang hadir, yang mengharap keberkahan, yang mengharap keridhaan dari Allah, kecuali ungkapan syukur yang kita ucapkan di lisan dan terpatri di dalam hati. Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan kita, Allah menggiring kita, Allah membawa kita. Dituntun setiap hamba yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam majlis mulia kecuali Allah ingin memuliakan orang tersebut. Tidak akan orang akan duduk di dalam majlis yang terhormat kecuali Allah akan memberikan penghormatan kepadanya. Maka beruntung kita hari ini. Allahumma kalau nggak ada acara gini, lagi ngapain kita di rumah? Yakin tidur? Yang main gaple, betul?
yang nongkrong, ada yang lagi ngegibah, ada yang lagi tiktokan, ada. Tapi hari ini Allah selamatin kita. Mungkin kalau nggak ada acara ini kita lagi bermaksiat kepada Allah. Tapi hari ini semuanya kita dihitung ibadah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Masa duduk doang begini bisa dibilang ibadah? Satu riwayat, Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah. Ditanya oleh Allah, wahai Jibril, saksikan hambaku sedang kumpul, apa yang mereka inginkan? Malaikat Jibril turun, dilihat satu persatu. Wahai Rabbi, mereka sedang duduk di majlis ilmu, mereka sedang duduk di majlis zikir, mereka sedang duduk di majlis salawat. Apa yang mereka inginkan? Mereka hanya meminta agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Wahai malaikatku, apakah mereka tahu bagaimana nerakaku? Tidak ya Allah. Bagaimana jika mereka tahu? Demi Allah, mereka tidak akan sanggup mendengarkan siksaan-siksaan api neraka. Maka aku akan terima, aku jauhkan mereka dari siksa api neraka. Lalu apalagi yang mereka inginkan? Mereka ingin masuk ke dalam surgamu ya Allah. Memang mereka sudah tahu bagaimana surgaku, kata Allah. Belum wahai Rabbi. Bagaimana jika mereka tahu surgaku? Maka mereka tidak akan pernah bangkit dari tempat duduknya, akan selalu berada di dalam surgamu dengan penuh kenikmatan. Sampaikan kepada mereka, aku akan menempatkan mereka di dalam surgaku, kata Allah. Wahai Rabbi, mereka juga meminta agar semua dosanya diampunin oleh Allah. Allah jawab, sampaikan dan aku aminkan, aku kabulkan. Orang yang hadir semua akan aku ampuni dosanya. Wahai Rabbi, tapi ada satu orang datang ke majlis cuma mau nagih utang. Ada orang datang ke majlis cuma mau nyari orang, mau nyari sensasi, biar dibilang alim, biar mau duduk sama-sama, tidak ada niat untuk menuntut ilmu. Apa jawaban Allah? Hitunglah mereka sebagaimana aku tetap mengampuni seluruh dosa yang hadir. Mau niat baik, mau niat enggak baik, semua dosa pasti diampuni sama Allah. Tapi sayang kalau datang ke majlis cuma semau-maunya. Kalau masuk majlis aja manfaatnya luar biasa. Bu, hidup ada ilmunya nggak? Ada ilmu apa enggak? Bapak, Pak, lemas banget lu Pak lu. Pak, dalam bina rumah tangga ada ilmunya nggak Pak? Ada. Berarti ilmu itu penting nggak? Wajib nggak? Berarti setiap orang dan manusia wajib untuk menuntut ilmu. Dek, sayang, duduk kan? Kalau seseorang yang dikatakan wajib, baik muslimin, muslimat, wajib untuk menuntut ilmu. Ya Bib, kalau saya mah udah pada tua, nuntut ilmu mah otak udah keburu bebel, kebanyakan mecin, seringan makan roiko, masako. Mantesan anak sekarang kalau diajak ngomong kadang suka nggak mudeng. Betul nggak? Salah siapa? Lu. Yang salah orang tua. Kenapa? Banyak anak sekarang dinasehatin nggak pernah mau denger. Nangis gelasar glosor, nggak bakal dinasehatin sama bapak, mau denger nggak bakalan. Ibu nasehatin mau denger enggak? Yang didengerin nasehat di YouTube. Betul? Salah siapa? Lu. Emang tuh anak umur setahun bisa
Betul? Saya nggak mau marah-marah dulu, ntar aja marah-marahnya. Yang namanya nuntut ilmu, ada satu kisah, ada satu syekh dari Mesir menceritakan betapa beruntung anak yang dididik untuk nuntut ilmu, khususnya di dalam pondok pesantren. Ada satu orang tua, ibu, punya anak laki-laki 2, ayahnya udah nggak ada. Saat ini ibu punya anak 1, anaknya dipondokin, yang 1 kerja. Ibu cuman ibadah, angkat tangan, rezeki anak yang berikan. Dapat satu malam ini ibu tertidur lalu mimpi anak keduanya meninggal dunia. Dapat ilham anaknya meninggal. Lalu tiba-tiba ibu ini bergegas datang ke TPU. Tahu TPU? Bukan tempat pemilihan umum, bukan. Apa? Tempat. Dia panggil tukang gali kubur. Tuan, tolong galikan kuburan. Buat siapa, Bu? Buat anak saya yang nomor 2. Ini bapak tukang gali kubur, tukang mabok, ahli maksiat. Begitu dia gali selesai, ini orang nanya, Bu, jenazahnya di mana? Belum tahu. Anaknya udah pasti mati? Belum tahu. Saya baru dengar dari mimpi saya, ini orang anggapan ini orang gila. Main disuruh gali, mayatnya belum ada. Gak dapat berapa lama, benar, rombongan datang. Orang tuanya bilang, ternyata betul anaknya meninggal dunia. Dibawa anaknya, dimasukin ke liang lahat. Begitu masuk di liang lahat, si tukang gali ini ikut memakamkan. Begitu masuk ke dalam pemakamannya, ini anak tertarik oleh 2 cahaya, pingsan. Tukang ahli daripada tukang gali kuburnya pingsan. Diangkat sampai ke atas, lalu dia bertanya, Ibu, saya melihat jasad anak ibu hilang, ditarik sama 2 cahaya. Wallahu a'lam, kata ibu. Dapat beberapa bulan, ini ibu datang lagi. Pak, tolong gali 1 lagi kuburannya. Buat siapa? Anak saya nomor 1. Pasti mayatnya belum datang. Emang sudah kelihatan jenazahnya? Belum. Subhanallah, dapat beberapa jam, betul anak keduanya meninggal dunia. Dibawa sampai ke liang lahat, datang 2 cahaya, ambil lagi jenazahnya. Yang kedua, ini ahli tukang gali kubur, nggak kaget. Kenapa? Udah yang pertama, yang kedua sama. Lalu dia desak ibu, Bu, tolong kasih tahu saya, apa pekerjaan 2 anak ibu ini sampai 2 cahaya berebut mengambil daripada jasad. Anak saya yang pertama meninggal dunia. Yang pertama meninggal dunia, dia seorang santri yang sedang menuntut ilmu. Orang sedang menuntut ilmu, mereka akan diselamatkan dunia wal akhirat. Dan yang kedua siapa, Bu? Yang kedua abangnya. Dia nuntut ilmu juga? Bukan, dia hanya tukang kayu. Anak keduanya tukang kayu. Lalu bagaimana ceritanya? Kok yang pertama ditarik cahaya, yang tukang kayu ditarik cahaya? Karena rezeki yang saat dia menjual kayunya, rezeki tersebut diberikan untuk adiknya menuntut ilmu. Kalau anak 2-nya aja selamat, gimana orang tuanya? Selamat nggak? Selamat nggak? Tidak ada sesuatu yang dirugikan jika setiap orang tua menempatkan anaknya di dalam dunia pendidikan. Salah satunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdidik dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu orang tua dari Abdurrahman bin Auf, ibunya, menjaga Nabi, memberikan kebaikan kepada Nabi, sempat menjadi penjaga Nabi
Allah berikan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf sampai mati, kekayaan tidak pernah kurang dan ilmu yang begitu sangat luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau ada pondok di kelilingan kita, cepat-cepat anak masukin pondok. Kenapa? Bukan kita nggak sayang pondok, bukan nggak sayang anak, bukan. Kenapa? Ibu bapak mau selamatin dari anak dulu. Kenapa? Anak itu adalah titipan. Anak itu akan menjadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Nggak semua orang yang hadir di sini adalah orang tua, tapi yang hadir semua di sini anak dari orang tua kita. Betul apa betul? Makanya banyak orang majlis mau ngapain sih? Masukin anak ke madrasah. Kenapa? Tahu orang tuanya tuh kurang cerdas di dalam pendidikan agama, makanya dititipin. Tapi ingat, jangan main langsung taruh di madrasah, tapi cari tahu dulu. Main masukin anak keluar jadi nggak benar, sama orang tua jadi makin kurang ajar. Ada nggak? Ada apa nggak? Saya punya cerita, ini kejadian nyata, saksi hidup di rumah saya. Tetangga belakang rumah saya punya anak perempuan satu-satunya, 4 anak laki-laki, 1 perempuan. Mereka punya anak 5. 1 anak perempuan dan ini anak pertama. Gelarnya sampai S2, punya titel dokter. Bukan lagi dokter ya, dokter bukan dokter, dokter. Yang biayain orang tuanya. Sampai masanya ini anak main kenalan sama laki-laki di Facebook. Oi, anak muda, jangan sering ngasih PHP sama perempuan ya. Percuma, perempuan sekarang mah cerdas. Yang dia cari bukan tampang lagi. Soleh mah nomor 1000. Kalau ada duit mah semua pada bisa diatur. Betul Neng? Betul Neng? Yang jawab nenek-nenek. Bentar, habis ini saya mau ngomelin masalah itu juga. Saya dikasih kebebasan sama Ustadz Habib, mau 2 jam, mau 3 jam, terserah Habib. Berarti saya harus selesai jam 4. Setuju? Sanggup? Demi Allah bola. Copot lidah bola. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya punya tetangga ini perempuan satu-satunya, dididik sampai dewasa, kenal sama orang laki-laki, kenalan di Facebook. Begitu kenalan di Facebook, dia kenal, ada niat baik, itikat baik, silahkan datang melamar, diterima luar biasa sama orang tuanya. Begitu selesai dilamar, gak lama-lama 1 bulan nikah aja di hotel mewah. Begitu dia nikah, gak pulang ke rumah orang tua si perempuan. Pulangnya kemana? Masuk ke kamar hotel. Oh, mungkin honeymoon. Orang tua kan husnuzon, betul nggak? Orang tua pulang besok pagi, dia yang namanya orang tua, walaupun udah kawin, dulu tetap masih dipikirin. Dimasakin, begitu sarapan dianterin, ternyata buka kamar orangnya gak ada orangnya. Kemana? Udah pergi ke Surabaya, kata lobi udah check out. Begitu dia pulang, orang tua kecewa. Oh, mungkin kali ada acara lagi di Surabaya, tapi kok kita nggak dikasih tahu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai punya anak 3, ini anak nggak datang ke orang tua. Putus komunikasi, nggak ada teleponannya. Bapak sakit nggak datang, ibu sakit nggak datang, Ramadan nggak datang, Lebaran nggak datang, sampai bapaknya wafat. Begitu bapaknya wafat, ini anak datang cuma sendiri. Bapak meninggal jam 5 sore, jam 11 dia baru datang. Tapi memang harus itu malam juga kita harus makamin, karena harus buru-buru kita makamin. Begitu jam 11 dia datang, kebetulan saya yang mandiin, saya yang kafani. Saya kafani, begitu selesai mau ditutup, kata orang tua perempuannya, Bib, jangan dulu ditutup, lagi nunggu anak perempuannya. Saya gak sebut namanya.
Kenapa? Memang anaknya lagi di jalan, dia mau datang ke sini. Baik, kita buka, tunggu sampai anaknya datang. Begitu anaknya datang, ada di depan jenazah, tangan ke belakang sambil tunduk mengatakan, dan saya bilang, ayo cepetan dicium, saya mau tutup. Jawabannya apa? Enggak najis. Saya tanya, najis dari mana? Ini orang tua? Bukan, ini adalah mayat. Mayat itu jenazah, jenazah itu adalah bangkai. Orang tua jadi kata bangkai, orang tua jadi kata najis. Usut punya usut, dia nikah bukan satu golongan dengan kita. Jika orang yang bersentuhan dengannya, maka najis sama sebagaimana kita kena najisnya anjing. Najis mukhalafah. Hati-hati, jaga anak-anak kita, taruh di madrasah yang sangat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Di kampung kita ada Kalbun Salim, saya hakul yakin beliau orang baik, ilmunya sampai kepada sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Masukin ke dalam pondoknya, ajarkan mereka yang ada di dalam sini untuk terdidik menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Bu, Bapak, saya mau tanya, pengen punya anak soleh atau pengen punya anak pintar? Mau soleh apa mau pintar? Hah? Maruk lu. Saya pernah jalan sama guru saya Habib Quraish Baharun. Saya lagi jalan dari kantor, kita keliling pondok yuk. Ayo Habib, keliling pondok jam 2:30 pagi. Keliling pondok. Beliau bilang, Ki, semua ini berapa santri? Waktu itu 460 santri. Berapa banyak Ki? 460 santri. Saya cuma minta kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang keluar dari pondok Asitku ini keluar jadi anak-anak yang saleh. Saya tanya, Bib, ini pondok pendidikan. Kalau jadi anak soleh, suruh aja nginep di majelis, suruh aja dia tinggal di masjid, insya Allah jadi anak soleh. Belum tentu. Ilmu itu tidak akan pernah membuat orang tersebut pasti akan menjadi soleh. Tapi orang soleh sudah pasti dia mengamalkan ilmunya. Betul? Makanya Rabbi habli minas, itu doanya. Kalau kita mau cari yang alim, anak biar pintar, maaf, kenal iblis. Tahu iblis? Tahu? Temen lu emang? Kan tahu aja lu. Iblis alim apa enggak? Alim enggak? Alim iblis lu, pintar. Mau masuk surga itu pakai password. Passwordnya iblis punya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la. Makanya dia ayat kursi itu dipegang sama iblis. Makanya kadang kalau kita lagi ada orang yang lagi kemasukan, kita baca ayat kursi, apalan dia. Kita malah nggak hafal. Betul nggak? Berarti lu parah, lebih parah dari iblis. Iblis alim, tapi kenapa diusir dari surga? Bukan karena menyekutukan Allah, karena bukan disolehkan oleh Allah dan tidak berakhlak. Karena sudah ditentukan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau ikut. Kenapa? Karena merasa dirinya paling benar, dirinya paling hebat, dirinya paling gagah. Makanya kalau ada orang yang sombong, ya sama sama iblis. Betul nggak? Lagi hidup apa yang mau disombongin coba? Mata ada kotorannya nggak? Hidung ada kotoran nggak? Mulut ada kotoran nggak? Telinga ada kotoran nggak? Di kulit ada kotoran nggak? Perut ada kotoran nggak? Semua diri kita adalah kotoran. Saat kita masuk ke dalam liang lahat, semua tidak akan pernah yang dekat dengan kita nggak mau. Yang nemenin kita cuma belatung. Yang begitu terbuka adalah sesuatu yang akan membuat orang jijik. Coba kita kebayang, jangan disombongin. Tapi ilmu adalah akhlak, akhlak adalah ilmu.
Tidak akan orang yang memiliki ilmu, belum semua, belum pasti orang yang berilmu memiliki akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti dia mengamalkan ilmunya. Paham ya? Ilmu boleh punya, tapi akhlak harus lebih dulu. Makanya Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, sebelum satu ayat diturunkan daripada Allah kepada Nabi, Nabi selama sampai 40 tahun itu akhlak. Membuat orang yakin, orang senang dengan Nabi. Karena akhlaknya Nabi, buah pengajaran akhlak, Nabi diterima di semenanjung Makkah Al-Mukarramah. Tapi begitu ayat turun, Iqra, saat dikatakan bacalah, semua pada nolak, gak mau. Orang yang namanya mau duduk di majlis nuntut ilmu, gak semuanya orang mau. Kenapa? Syaitan pada bisikin. Yang saat Nabi menjadi orang yang dihormati, saat Nabi menerima wahyu, mereka semua gak ada yang terima. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang berakhlak, memikir semuanya dengan akal. Maka hari ini mudah-mudahan semua kita ini digolongkan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak yang terus berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal. Bu, omelan pertama buat ibu, boleh? Bodoh amat. Kalau nggak seneng, ngapain siapa suruh ngundang gua? Bu, anak kalau dikasih makan nasi apa handphone? Yakin? Handphone gak ikut? Lauknya apa, Bu? Oh, bukan YouTube. Oh, perempuan pintar bersilat lidah, Pak. Karena perempuan itu memang gak pernah punya prinsip. Perempuan itu selalu pengen menang sendiri. Perempuan gak pernah mau salah. Yang salah cuman laki-laki. Bu, ibu waktu nyuapin anak, handphonenya ada? Enggak. Waktu makanan habis, handphonenya berhenti nggak? Enggak. Nonton terus. Ibu lagi kondangan, bawa anak rewel, dikasih es krim apa dikasih handphone, Bu? Ibu lagi kedatangan tamu nih di rumah, anak gelosor minta duit, dikasih duit apa dikasih handphone? Jujur tuh ya, benar ya. Alasannya apa sih, Bu? Anak apa-apa dikasih handphone? Biar nggak lari-larian, biar nggak berisik, biar nggak rewel, saya kasih amalan biar anak anteng. Mau nggak, Bu? Mau nggak, Bu? Cekek. Mana ada anak kecil anteng PA? Kalau ada anak kecil anteng, bawa ke psikologi, bawa ke psikiater. Kenapa? Ada gangguan kejiwaan. Anak kecil mana dia anteng, lari-larian, wajar, namanya juga anak. Tahu nggak surga ada di bawah telapak kaki siapa? Elu. Allah kasih keabadian. Surga itu ada di bawah telapak kaki seorang bapak. Kita nggak punya, Pak, surga. Surga bukan di telapak kaki bapak. Kenapa? Karena bapak doyan jalan. Kalau bapak yang namanya surga di telapak kaki bapak, maaf Pak, surga terbalik-balik. Ntar ada yang main bola, ada yang main bulu tangkis, itu surganya ada apa nih? Makanya surga ada di bawah telapak kaki seorang. Kenapa dikasih di titik seorang ibu? Karena ibu adalah madrasah pertama untuk putra putrinya. Sabar mendidik anak, jangan lemah. Dikit-dikit handphone. Kalau saya sekarang merasa surga udah bukan lagi di telapak kaki ibu.
Bu, Bu, sayang anak nggak Bu? Bapak sayang sama anak Pak? Ah, nggak kelihatan muka lo Pak. Bapak capek nyari duit, betul? Betul? Ingat, orang nyari duit itu nggak gampang Pak. Bapak ngelihat saya enak sekarang ya. Bapak tahu 2017 saya susah. Dari kecil saya hidup susah. Emang ibu bapak tahu? Saya masuk pintu rumah miring jalannya, tahu? Nggak tahu kan tuh? Begitu ngelihat sekarang habis. Itu saudara gua tuh. Wah, itu temen gua main dulu, boro-boro lu mah. Melihat gua begini aja. Biar nggak putus silaturahmi, coba pinjam 100. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah masih diakuin temen kan ya, masih diakuin saudara. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya nyari duit capek Pak. Mau nggak capek Pak? Mau nggak capek? Mati. Betul. Hidup susah wajar, hidup capek wajar. Kenapa? Karena dunia tempatnya capek. Sholat capek, ngaji capek, sekolahin anak capek, ngurus rumah tangga capek. Gak ada hidup di dunia yang enak, gak ada. Makanya Allah kasih kepastian kepada kita di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Sampai Allah juga mengatakan, lu gak bakal susah hidup di dunia. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Tapi memang dasar kita yang nggak punya otak, lemah, dikit-dikit maunya instan. Orang nggak punya duit, bukan sholat duha, lari ke mbah. Goblok. Tahu mbah apa? Orang pinter. Kalau ngomong dukun nggak boleh, terlalu kasar. Orang pinter. Tahu nggak kenapa itu orang disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Lu lihat orang pintar mana ada rumahnya kaya, megah, meriah, nggak ada. Rumah disenderin bebek lubuk. Terus lu minta, Mbak, gue lagi nggak punya duit ya Mbak. Tuh Mbak juga ngomong dalam hati, sama gue juga. Loh, lu mah mau kaya, mau rezeki melimpah, sedekah. Mau lebih kaya, salat duha 4, 6, 8, 10, 12, minta sama Allah. Lihat doanya, Nabi ajarin kita, ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, yang jauh, yang di dalam tanah, kita minta kepada Allah. Masa ya Allah tutup mata? Maaf, masalah rezeki Bapak jangan khawatir. Dia anak muda sekarang nih, anak muda, lu cari duit yang halal lu ya, jangan main selot lu ya. Dikit-dikit solot, judi online. Maaf, lu main judi koprok aja kalah, main togel aja nggak pernah kena. Lu mau main judi online kan doon. Itu mah handphone itu ada sistemnya. Saat lu lagi main, sistem berubah, wajar. Lu nya lagi dibohongin, judi nggak bakal kegait kekayaan kita tuh, gak bakal mengayain kita, gak bakalan. Judi itu bakal bikin miskin, judi itu gak bakal bikin kita kaya. Rumah tangga akan hancur, anak kebelangsak, orang tua jauh. Yang namanya istri pasti ngegugat perceraian. Betul nggak Bu? Ada di sini ada begitu. Belum mah begitu loh, giliran laki nggak punya duit, gugat lo. Dulu masih enak abang sayang, begitu nggak punya duit, gue mau ogah butuh sama lu mah. Dosa lu Bu lo. Ingat kebayaan Bapak segimanapun, ini kan pernah jadi Romeo nya buat ibu. Ibu pernah jadi Soviet. Perang mulu lo sama Bapak. Bu, sayangin anak ya. Ingat nggak kita pernah gila buat anakku? Ibu yakin nggak pernah orang tua kita, Bapak yakin nggak orang tua kita pernah gila gara-gara kita, Pak? Percaya
sepeda roda 3 mereknya Family. Betul nggak? Ada petro. Ada ya? Terus ada yang dipencet, ting dung ding dung ding dung ding dung ding. Ada ya? Ada nggak? Sekarang ada? Sore keluar nih, kegilaan pertama orang tua nih, emak-emak nih blow on. Gue pengen tanya sama dia. Gue pengen tanya. Saya mau tanya, ibu kenapa anak udah mandi, udah bersih dikotorin lagi, kenapa? Bedak sampai tebel banget gitu, kenapa? Sampai kayak kesemak tuh anak. Bukan apa, kalau dia sehat nggak apa-apa, kalau dia lagi pilek kan kelihatan jalurnya. Apa alasannya bedak sampai tebel begitu? Biar apa? Biar wangi. Itu bedak emang diciptain wangi, lu pakai dikit tetap wangi. Orang tua PA, dia udah mandiin, dia kotorin. Dulu masih ada roda 3 sambil dibawain, bener ya? Ketemu tetangga, ya Allah Min, lu dari mana Min? Lu tahu lagi anak gua makannya lagi nafsu banget Min. Kalau dia kita makan, gak ada pengen-pengennya po. Wih, ini malah lagi susah banget, vitamin apa aja, cerebrofit udah, semuanya udah. Tapi lu tahu nggak, anaknya Mumun tuh. Wih, anaknya Mumun gak dikasih jual, dia makannya nafsu. Tahu deh Mumun kerjanya apa lakinya ya? Lagi bang. Dulu mah ada, sekarang mana ada begitu? Main pakai sepeda roda 3, saling dia, lu pakai apaan? Tahu dia bakso, ibu ayam dong. Mumun lu apaan Mun? Kalau ceplok kecap. Dulu mah ada begitu, sekarang ada? Gak ada. Ibu saking pengen anak makan betul gila. Nah, sini nanti pesawat masuk bawain. Betul? Sini nanti. Lu masuk otak Pak, sejak kapan pesawat begini? Sadar, ibu pernah gila, sadar. Baru ingat ya. Bapak juga pernah gila lu. Jangan dikira lu aman gitu, gak aman lu. Giliran bapak yang lagi nyuapin anak, kelarin tuh sepeda roda 4. Ayo John, jalan. Bisa, bapak aja bisa waktu kecil. Ayo bisa. Pak, ntar keserot ya, laki. Pesot dikit gak masalah. Muter 1 kali, John, sini dulu. Kenapa? Isi bensin. Ini anak apa mesin patah? Pernah begitu Pak? Pernah gila? Sadar? Alhamdulillah. Berarti sepakat di sini pernah gila semua ya? Itu kegilaan yang kedua. Yang ketiga, anak umur 4 bulan, 5 bulan sampai belum bisa jalan itu lagi lucu-lucunya tuh. Betul nggak? Anak ditaruh di tempat mandi, sediain bak. Anak kecil ketemu air kan ciplak-ciplakan ya. Betul nggak? Ciplak-ciplakan dia senang. Gila nggak orang tua? Gila. Ada gilanya. Lempar bebek-bebekan buat nemenin tuh anak mandi. Benar kak? Benar nggak Pak? Bapak pernah lihat nggak? Ada lagunya kak? Ada. Bebek mandi pakai sabun. Otak lu di mana? Itu anak sendiri lu bilang bebek. Bebek yang namanya anak mandinya ada di dalam bak, lu bilang di kali. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? PA. Ada orang bebek mandi pakai sabun. PA. Betul. Betul. Ada lagi laguan yang bikin kita gila, blow on. Ini lagu bikin kita blow on. Bintang di langit yang biru. Coba lu lihat, siang apa malam tuh bintang ada? Ayo lu sebut. Malam apa siang? Kenapa dibilang langitnya biru? Lu sebut dong, black, hitam, hilang begitu. Ini anak selesai mandi ditaruh di atas tempat tidur sebelumnya diperlaki. Benar? Diantukin. Yang namanya ibu nyediain minyak telon sama bedak.
bedak bapak ambilin baju. Dua-duaan anak pertama. Betul nggak? Sambil diusapin yang namanya kulit bayi kena kulit kita yang dewasa geli. Kenapa? Kulit kita kasar. Dia ngerasa geli, makin jadi tuh anak tingkahnya. Kaki dorang, tangan goyang, mulut sampai terbuka, hahaha. Betul nggak? Makin gila orang tua melihat anak begitu. Dipinyakin, dibedakin, ada lagu, tapi gue nggak tahu siapa penciptanya. Jujur, mungkin orang Cilodong ada yang tahu. Ayo, siapa penciptanya? Siapa? Tahu di sini tahu? Gak ada juga. Berarti sepakat orang tua PA penciptanya. Ini lagu ada lanjutannya nih. Ada lanjutannya nih. Nani, Nina, Nani, Nina. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang bedakin dia. Dia tanya anak siapa, anak siapa. Itu bayi kalau bisa ngomong ajak diri lu sebenarnya gua anak siapa. Coba tuh bisa kebayang orang tua gila buat. Masa sekarang maaf bu, pak maaf orang tua kita dulu dibawa gila buat kita. Tapi sekarang anak nggak ada yang dibawa lagi gila buat orang tua. Kenapa? Karena tidak terdidik di dalam sanubarinya untuk cinta kepada orang tua. Pondok pesantren, majlis ta'lim, madrasah ini fungsi agar anak berbakti kepada orang tua. Bukan masalah ilmu tinggi atau kecilnya, besar atau kecilnya, bukan. Tapi ini cara pendidikan di dalam agama untuk mengenal siapa orang tua kita. Dan Allah di dalam Al-Quran menyatakan bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Ini perkataan Allah. Ini adalah janji Allah di dalam Al-Quran. Kalau orang yang syukur kepada Allah, wajib syukur kepada orang tua. Makanya jangan disia-siain. Bang, lu semua, saya bukan nggak mau lagi cium tangan salaman, saya bukan nggak mau. Bukan. Kalian sama ulama, masya Allah, bukan main sampai dibetot-betot, sampai dicubit tadi. Saking pengen salaman, sampai kesengkat gua. Hampir gua ajak ikut tadi tuh. Lu mau salaman tapi ngajakin gua berantem. Lu kalau mau salaman sama orang tua lu lebih berkah dibanding gua. Lu salaman sama ulama boleh ada berkah, tapi orang tua lebih berkah. Sama habaib lu cium tangan. Sama orang tua ntar di pipi, ntar di jidat. Ada? Kenapa alasannya taruh di pipi? Kenapa? Alasannya taruh di jidat apa? Indra penciuman apa namanya? Kenapa hidung lu pada pindah? Yang namanya cari berkah itu dihirup, bukan dikecup. Kalau dikecup itu penghormatan buat orang yang jauh dari agamanya kita. Cium tangan itu dihirup, bukan dikecup. Kalau mau salaman, salaman sama orang tua lu. Naik di mangkok bawa apaan tuh, Neng? Tuh mulai kurang ajar lo, Neng. Tuh masih ceramah lu pada ngunyah. Tadi gue lagi liatin aja, kebuli udah lewat, kebuli lagi. Mau kurang ajar panitia. Gue datang jauh-jauh, lihat air berdus-dus begini. No air lagi, nih air lagi, nih air lagi. Dipikir gue mujair kali. Gue nyampe baru napas sedikit langsung foto. Nawarin air kagak, apa kagak. Dari gue ngambek gua. Gue lagi minum mani. Udah gak ada esnya. Teh tebus pandang.
jauh-jauh dari Kuningan. Kan masa begini Pak? Ini dia Pak tuh. Kekencing kuda. Kentolan dikit dah gitu maunya, digodok dah tuh bareng-bareng kan ya. Masukin tuh ke gelas, tuangin gula 3 sendok. Macemplungin dah tuh es batu. Betul kan? Gerak cepat ngapa sih panitia? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perayaan seperti ini sekaligus kita menyambut Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ingat, hari ini saya aku yakin semua nama kita lagi disebut oleh malaikat Allah. Nama kita lagi disebut-sebut di hadapan Allah. Bukan nama kita doang, tapi nama orang tua kita juga ke bawah. Ibu bapak duduk di sini yang dapat nikmat itu orang tua kita yang udah nggak ada. Sekarang lagi dikipasin sama malaikat. Sekarang lagi senang di alam kuburnya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan menjadi penanda cahaya di alam kubur buat orang tua kita. Makanya ibu, pak, didik anak-anak kita aja. Keluar dari lisan kita tuh Bismillahirrahmanirrahim, itu keluar pertama buat anak-anak kita. Baca Al-Fatihah, ajarin buat anak-anak kita. Kenalin Allah, kenalin Nabi Muhammad dari orang tua, dari kita. Kenapa? Nanti selebihnya yang kita nggak paham taruh di madrasah, biar madrasah yang didik. Kita bagian yang pertamanya aja. Kenapa? Saat nanti dewasa itu akan jadi manfaat buat diri kita. Saat dia Allahu Akbar, dia menyebut nama Allah, dia tahu siapa Allah, orang tuanya akan mendapatkan pahala tatkala dia menyebut nama Allah. Sedangkan kita ngajari di Al-Fatihah, Allahumma ini anak menjadi anak yang saleh, anak yang taat, dia ibadah. Setiap baca Al-Fatihah, pahalanya dapat buat kita. Saat ini anak Allahumma punya pondok pesantren, ngajarin lagi Al-Fatihah ke murid-muridnya, dan ini akan menjadi jariah pahala yang tidak akan pernah putus sampai yaumil qiyamah. Insya mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak-anak yang saleh-salehah. Ingat, jangan pernah takut masalah rezeki. Urusan rezeki Allah punya ketentuan. Kita cuma ikhtiar, semua serahkan kepada Allah. Sisanya tawakal. Sisanya tawakal. Yang penting kita sudah ikhtiar, karena setiap makhluk wajib untuk menjalankan ikhtiar. Itu wajib, jalanin. Sisanya tawakal kepada Allah. Pasti akan Allah berikan kebaikan demi kebaikan untuk orang yang ikhtiar dan mencari ridha Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mungkin dari tadi melihat ada kalender ini. Kita dari official Habib Rifki Al Idrus, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Official dari official Habib Rifki Al Idrus, satu kalender ini mungkin ini mahal. Satu kalender ini 50.000, dan setiap satu kalender yang terbeli, semua hasilnya kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setiap satu kalender ini sudah masuk di gelombang ketiga. Gelombang pertama kita sudah kirim alhamdulillah 880 juta. Gelombang kedua sampai di angka 1,5 miliar. Yang ketiga ini mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa menutup sampai 2 miliar insya Allah. Kalau kita nggak bisa, kita nggak bisa berbuat untuk Palestina, kita bisa cuma angkat tangan, ada rezeki, beri apapun yang bisa buat diuntungin, memberikan kepada mereka, berikan. Insya Allah menjadi satu keuntungan untuk kita dunia wal akhirat. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan kemenangan, Allah jaga mereka, Allah titipkan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin, dan insya Allah mereka yang telah meninggal dunia, Allah jadikan kematiannya syahid di hadapan Allah. Orang tua yang meninggalkan anak-anaknya, kita minta kepada Allah agar menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Yang anak-anak yang telah meninggalkan orang tuanya, kita minta kepada Allah agar anak-anak yang dapat menjemput orang tuanya kelak di depan pintu surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan kita minta kepada Allah untuk Zionis Israel, Allah hancurkan mereka, Allah porak-porandakan mereka, Allah hinakan mereka dunia wal akhirah, Allah cerai-beraikan mereka. Allah
tidak belaskan kasih sayang yang besar kepada mereka, kecuali Allah hinakan mereka. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ajrilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ajrilin zalimin bil zalimin wa ajrilna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Semua baca semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ajrilin Allahumma kita minta kepada Allah salawat itu kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan hari ini doa kita semua diijabah oleh Allah. Doa kita diterima oleh Allah. Ampunan dosa diberikan oleh Allah. Dan keluar dari tempat ini kita dikembalikan dalam keadaan suci di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Mari sama-sama malam ini kita gemuruhkan menyebut nama Allah. Kita agungkan nama Allah. Teriakkan, keluarkan, menyebut nama Allah. Mudah-mudahan hari ini Allah tumpahkan rahmat di dalam hati kita, sehingga Allah titipkan kita hidayah, sehingga kita istiqamah di dalam segala bentuk ibadah. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'